Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua jemaat Tuhan yang kekasih. Kita ada di minggu kedua bulan Mei, dalam bulan bahasa dan budaya. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada minggu ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31 dengan tema membangun budaya damai sejahtera. Kekasih Tuhan, berbicara tentang damai sejahtera. Pertanyaannya bagi kita, apakah ada damai sejahtera di tengah-tengah wabah virus corona? Kita masing-masing punya jawabannya. Dan mungkin sebagian dari kita menjawab bahwa tidak ada damai sejahtera di tengah-tengah pandemi ini. Yang ada hanyalah kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Dalam situasi ini kita gelisah, kita takut, kita khawatir. Kalau orang yang kita jumpai, yang dekat dengan kita, yang berkomunikasi dengan kita, adalah orang yang dapat menyebarkan virus itu bagi kita, sehingga membuat perasaan kita tidak tenang, was-was, dan penuh rasa curiga, membuat hilang sukacita di dalam hati kita. Apalagi di saat seperti sekarang ini, kita harus tetap tinggal di rumah untuk beberapa bulan guna memutus rantai penyebaran virus ini. Dalam kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan, kita belajar firman Tuhan yang mengisahkan tentang situasi yang dialami murid-murid, di mana mereka juga pernah merasa gelisah, takut, dan khawatir oleh karena peristiwa penyaliban dan kematian Yesus. Apalagi beredar kabar bahwa mayat Yesus telah diambil orang. Dalam situasi ini, dalam ketakutan murid-murid itu, Yesus hadir dan memberi sapaan damai sejahtera bagi mereka. Sebab Yesus tahu bahwa murid-murid sedang takut, panik, karena guru mereka sudah dibunuh. Mereka takut kalau hal itu terjadi dan menimpa mereka. Karena itu Yesus hadir dan meyakinkan mereka. Yesus tahu kegalauan hati mereka. Ia hadir untuk memberikan damai sejahtera guna memulihkan keadaan mereka. Yesus hadir merasakan kegelisahan mereka, menguatkan mereka, serta membuktikan bahwa Dia hidup. Sapaan damai sejahtera tidak hanya sekali diperdengarkan Yesus bagi murid-murid, tetapi sapaan damai sejahtera kembali Yesus perdengarkan kepada mereka. Sapaan yang menyejukkan hati untuk menerima bukti kebangkitan Yesus. Yesus kembali hadir dan memperlihatkan kepada mereka, termasuk kepada Thomas, yang semula tidak percaya tentang kebangkitan Yesus, supaya ia tidak lagi membantah kebangkitan itu. Sebab Thomas sebelumnya berkata bahwa sebelum ia melihat bekas paku pada tangan Yesus dan mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku itu, serta mencucukkan tangannya ke dalam lambung Yesus, sekali-kali ia tidak percaya.
Karena itu Yesus kembali memperlihatkan tanda itu. Melihat hal itu, murid-murid bersuka cita karena mereka menyadari bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka. Sehingga dari mulut Thomas keluar pengakuan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dengan peristiwa itu, murid-murid mengalami kuasa kebangkitan Kristus, yaitu damai sejahtera dan sukacita yang melenyapkan ketakutan, kekecewaan dan keraguan mereka. Mereka yang semula takut, putus asa dan kehilangan pengharapan, mendapatkan kekuatan baru. Karena Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus, sehingga iman mereka dipulihkan oleh fakta kebangkitan Kristus. Dan seiring dengan itu, pola hidup mereka diubah dari takut menjadi sukacita, dari angkuh menjadi rendah hati. Kekasih Tuhan, dalam situasi sekarang ini, perasaan gelisah, khawatir dan takut menempati ranking pertama dalam hati setiap kita berhadapan dengan virus corona ini. Dan masih banyak hal yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Misalnya pergumulan rumah tangga, sakit penyakit, pekerjaan atau penghasilan kita. Dan masih banyak hal yang membuat kita kehilangan sukacita. Dalam situasi seperti ini, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tidak ada yang bisa memberikan ketenangan kepada kita selain dari Yesus saja. Percayalah bahwa Yesus yang bangkit itu memberi harapan dalam hidup kita. Harapan bahwa Yesus sanggup mengerjakan banyak hal untuk kehidupan kita. Sebab jika Yesus sanggup mengalahkan kematian, itu berarti Yesus berkuasa atas kehidupan kita. Ia sanggup melakukan apapun untuk kita, asalkan kita percaya hanya kepada-Nya. Sebab jika kita percaya kepada Yesus, maka kita adalah murid-murid-Nya. Dan sebagai murid-Nya, di saat kita ada dalam pergumulan, situasi yang sulit sekalipun, Yesus akan selalu hadir dan memberi damai sejahtera bagi kita. Mungkin di saat seperti ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita juga bersikap seperti Thomas yang tidak percaya kepada kuasa Tuhan yang menolong kita. Apalagi kalau kita ada dalam pergumulan yang berat. Seringkali kita meragukan kuasa dan penyertaan Tuhan. Namun demikian, kita bersyukur bahwa Tuhan tidak mengingkari kita sebagai murid-murid-Nya. Sebab itu ketika kita takut dan tidak berdaya oleh berbagai pencobaan termasuk virus ini, Tuhan akan tetap mendatangi kita untuk memberikan damai sejahtera. Sebab itu kita yang sudah menerima damai sejahtera dari Yesus, kita juga ditugaskan untuk bisa memberi atau menghadirkan damai sejahtera itu bagi orang lain dalam hidup kita. Kita harus bisa menciptakan damai sejahtera di mana kita ada, supaya semua orang bersuka cita. Karena itu marilah kita membangun budaya damai sejahtera dalam hidup dan persekutuan kita. Karena Kristus sudah memberikan damai sejahtera itu bagi kita. Amin.